Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan soal CPNS. Kali ini kita masih menjawab soal yang telah dikirim oleh teman-teman kita. Kali ini saya merasa terhormat karena soal yang akan saya jawab pada sesi ini adalah soal dari seorang teman, seorang kawan, ya, seorang kawan baik dari jauh ya, dari Australia. Dari Australian National University ya, NU, kampus nomor 1 di Australia ya, mahasiswa doktoral. Tapi ini sepertinya hanya memberikan semacam apa ya, permainan saja sih ya. Saya dia tidak terlalu serius ya. Baik, ada 4 soal yang akan kita bahas. Nah, ini soal yang pertama. Oke, di sini kita diberikan 5 potongan bangunan ya, bangun datar ya. Dan katanya 4 dari 5 bagian ini dapat digabungkan untuk membuat segitiga. Ya, manakah keempat gambar ini? Gitu ya. Oke. Ya, jadi gini, di sini ada 2 segitiga ya. Kemudian ada segi 4. Kemudian ini ada segi 4 juga tapi yang terpotong, dan potongannya ada di sini ya. Di gambar yang kelima ini. Ini bisa kalau kita gabungkan ini menjadi utuh. Nah, maka yang perlu kita ketahui di sini adalah dalam hal ini, dalam kasus ini 2 segitiga ini pasti masuk ya. Karena tidak mungkin membentuk bangunan dari dari bangunan yang ada ini kalau hanya satu segitiga yang kita libatkan. Ini ya, logikanya begitu. Maka di sini kita bisa membuat suatu bangunan ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, maafkan jika salah ini ya. Nah, kira-kira seperti ini nanti bentuknya. Oke. Waduh. Nah, ini sebenarnya lurus ya. Biar kita ini kan. Ini sebenarnya lurus ini. Oke, ini lurus ini. Nah, ini lurus. Ini juga bisa, ini lurus juga ya. Oke. Kayak begini. Nah, kalau berdasarkan gambar ini kan nanti ya, dari segitiga yang besar ya. Ini ada 2 segitiga kecil dan 1 segi 4 ya. Nah, tapi kalau kita ambil misalnya 1, 3 dan 4, maka ini kan cuma 3 bangunan. Nah, maka dalam ini pastilah segi 4 yang ini adalah 2 dan 5 ini ya. Jadi yang ini adalah yang gabungan dengan ini dengan ini. Mungkin kita pakai yang ini gitu ya, karena dia minta ini dari 4, ini kita bentuk dari 4 bangunan yang ada ini, 4 dari 5 bangunan yang ada. Maka jawabannya adalah kecuali yang ini ya, kecuali yang ini. Berarti berarti jawabannya adalah 1, 2, 4, 5 ya, 1, 2, 4, 5. Jawabannya adalah yang ini. Nah, terus bagaimana ini juga pilihannya sama ya. Nah, di sini kan tidak ada dipertimbangkan urutannya segala macam ya. Maka ini kita sepertinya ini salah menuliskan pilihan jawaban. Ya, kita asumsikan seperti itu. Ya, saya kira seperti itu ya. Yang sesuai dengan kemampuan saya rasa seperti itu. Nah, ini soal yang kedua. 3 orang membentuk kemitraan dan setuju membagi keuntungan secara rata ya. X menginvestasikan $4.500, Y $3.500, Z $2.000. Jika keuntungan mencapai ya, keuntungannya $1.500, lebih kurang berapa yang akan diperoleh X ya jika keuntungan itu dibagi berdasarkan besarnya investasi. Oke. Besarnya keuntungan adalah ini.
ini akan kita bagi. Nah, maka untuk mengetahui berapa bagian X, maka tinggal mencari berapa proporsi X terhadap jumlah keseluruhan ini. Ya, gitu. Cara mencari adalah berarti proporsi X sama dengan ya investasi X yaitu 4.500 ya. 4.500 dibagi dengan total keseluruhan investasi. 4.500 ditambah 3.500 ditambah 2.000 ya, sama dengan 10.000 ya. 10.000, maka ini dibagi 10.000. Nah, ini namanya proporsi CX ya, presentasi CX dibandingkan total semua. Maka bagiannya adalah tinggal dikali saja dengan keuntungan yang ada. Makanya dikali dengan 1.500. Oke, 1.500. Nah, maka ini tinggal coret aja nih. Ini 02 di atas dicoret. Ini di atas juga 2 dicoret. Tinggal 1 di bawah nggak ada. Berarti tinggal 45 dikali dengan 15. 45 dikali 15. Ya. Ya, secara kali biasa ya, 5 kali 5 ya 25 gitu ya. 25, 5 kali 4 20 tambah 2 22 ya. Kemudian 1 kali 5 5, 1 kali 4 4 ya. Kemudian ini berarti 5 7 6. Jadi 675 ya. Oke, nah ini hasilnya. 675 dolar CX mendapatkan bagian dari keuntungan yang ada itu. Oke, baik. Soal selanjutnya. Apakah angka selanjutnya dalam rangkaian berikut? 1,5, 0,25, 0,125. Oke, sepertinya ini ada kesalahan soal ya. Karena kalau seperti ini maka kita tidak bisa menentukan polanya seperti apa. Ya, tidak akan bisa menentukan angka berikutnya seperti apa. Nah, ini sepertinya adalah 0,5 ya. Nah, ini 0,5. Kalau 0,5 bisa kita. Ya, berarti ada beberapa cara ya yang cepat. Yang paling saya suka adalah merubah bilangan berkoma ini ke dalam pecahan. 0,5 itu adalah 1/2 ya. 0,25 itu adalah 1/4. 0,125 itu adalah 1/8. Oke. Nah, maka angka berikutnya adalah ini setengah, 1/4, 1/8, berarti berikutnya adalah 1/16. Kan gitu ya polanya ya. 2, 4, 8, 16 berarti kan. Nah, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16 kan gitu ya. Atau kali-kali 2 ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Maka inilah angka yang akan kita cari itu. Nah, kalau dia pilihannya dalam bentuk pecahan berarti 1/16. Kalau dia dalam bentuk desimal, maka ini kita rubah ke dalam bentuk desimal. Ya, 1/16 itu berapa? Nah, kita pakai cara biasa aja, 1 dibagi 16 gitu ya. Ini sama dengan, maka 1 bagi 16 nggak bisa, berarti ini 0, nah, kita tambah 01 di sini. 10 bagi 16 juga belum bisa. Maka ini tambahkan 01 lagi. Nah, di sini juga tambah 01 lagi. 100 bagi 16. Nah, kira-kira 6 ya. 6 kali 6 36. 6 kali 1 6 ya, tambah 3 9. Jadi 96. 96. Oke, sisa 4. Oke. Sisa 4 ini nggak bisa, tambahkan 0 ya. 40 bagi 16 itu 2 ya, 2 itu 32 ya. 32 sisa 8 ya. 8 ini nggak bisa, tambah 0 lagi. 80 bagi 16 5 ya. 5 kali 16 itu 80. Oke.
Maka jawabannya adalah 0,0625. Itu cara yang pertama, ya. Cara yang pertama. Nah, kalau kita, mengapa saya memilih cara pecahan ini? Karena saya sudah hafal kalau yang merubah-rubah dalam bentuk desimal dalam bentuk pecahan. Nah, maka kalau Bapak Ibu sudah hafal itu, maka cara terbaik adalah dengan pecahan ini. Ya, yang sering keluar dalam soal CPNS itu adalah yang perlu kita hafal merubah desimal ke pecahan itu adalah misalnya di sini kan tadi sudah ya 0,5 itu setengah 1/2, 0,25 itu 1/4, 0,125 1/8. Ada lagi yang lain misalnya 0,33 misalnya ya 0,33. Nah, 0,33 itu sama dengan 1/3 ya 1/3. Nah, selanjutnya misalnya 0,67 ya 0,67. Nah, ini sama dengan 67/100 ya, berarti 67/100 apa? 2/3 ya 2/3. Oke, seperti itu ya 2/3. Lagi 0,75 gitu ya 0,75. Nah, ini adalah 3/4 3/4 ya, dan seterusnya ya, masih banyak yang lain ya yang yang perlu dihafalkan ini. Itu juga 1/16 itu adalah 0,0625 gitu ya. Nah, ini dihafalkan. Oke, selain cara merubah itu dari desimal ke pecahan, ada cara yang lain sebenarnya untuk menjawab soal ini. Nah, cara yang lain itu adalah gini. Ya. Jadi di sini kan ada kita mau cari angka yang terakhir satu angka lagi. Berarti nanti jumlah angka adalah 4. 1 2 3 4 kan gitu ya. Nah, karena dia 4, maka nanti kita buat semuanya adalah 4 angka di belakang koma. 0,5 ini kan hanya satu angka di belakang koma. Maka kita tambahkan 3 angka lagi yang dia tidak merubah nilainya. Berarti 0,5 ya 0 0 0. Ini sama saja ya, menambahkan 0 di belakang angka bilangan desimal itu tidak ada artinya ya, sama saja ya gitu ya. 0,5 ribu sama saja dengan 0,5 ya, sama dengan setengah gitu ya. Oke, kemudian 0,25 maka menjadi 0,25, berarti tinggal tambah 2 angka 0 lagi di depannya. Nah gitu ya. Kemudian 0,125 menjadi 0,125, berarti tinggal 1 0 lagi gitu ya. Nah, maka yang terakhir berapa kan gitu. Sekarang gini. Ini kan 5.000. Ya, ini 2.500 berarti dibagi 2. Ya, 5.000 dibagi 2 2.500. 2.500 dibagi 2 1.250. Berarti angka berikutnya juga dibagi 2. Berarti dia 0,1250 dibagi 2 berapa? Nah, yaitu 625. 625 itu kan cuma 3 angka. Nah, sedangkan kita butuh 4 angka di belakang koma. Maka nambahnya itu bukan di sini, tapi di sini. Berarti dia di sini ya. 0,0625. Nah, kenapa nambahnya di sini? Kenapa tidak di belakang ini? Kalau di belakang itu berarti kan 0,625 0 gitu ya. Wah, ini maka lebih besar berarti ya. Lebih besar dari ini malah. Sedangkan angka ini semakin kecil. Semakin kecil. Malah ini semakin menjadi 6.000 gitu ya. Bukan 600. Kita pengennya 625, maka tambah di sini nolnya. Maka jawabannya adalah kita dapatkan 0,0625. Seperti itu. Oke, saya rasa sangat tahu apakah penjelasan saya sederhana atau malah nambah bingung gitu ya. Nah, tapi saya lebih suka cara seperti ini sih. Cara saya rubah dulu ke dalam bentuk pecahan.
Nah, maka untuk bisa seperti ini, maka Bapak Ibu, teman-teman semua harus tahu, sudah hafal gitu. 0,5 itu setengah, 0,25 itu seperempat, dan seterusnya. Nah, kira-kira yang paling sering muncul itu adalah angka-angka ini. Ya. Misalnya 0,20, 0,2 gitu. 0,2 itu adalah 1/5 gitu. Jadi sudah hafal hal seperti itu, maka lebih mudah seperti ini sih. Gitu ya. Oke. Ini soal yang terakhir saya kira. Oke, dengan harga 1,80 dolar, seorang grosir membeli satu kardus buah yang berisi 12 lusin. Ya kan? Jadi 12 lusin harganya 1,8. Dia tahu 2 lusin akan membusuk sebelum dia menjualnya. Berarti yang busuk nggak bisa dijual lagi. Berarti nanti ketika dia menjual tinggal 10 lusin ya. 10 lusin. Ini yang perlu diingat nih. Jadi yang bisa dijual hanya 10. Ya 10 lusin. Oke, saya lingkar lah ya. 10 lusin. Dengan harga berapa per lusin dia harus menjual buah tersebut untuk mendapatkan sepertiga dari harga total. Oke, ini keuntungan maksudnya ya. Menjual buah tersebut untuk mendapatkan keuntungan sepertiga dari harga total. Kalau keuntungan sepertiga dari harganya kan tadi 1,8 ya. Berarti keuntungannya adalah sepertiga. Nah, ini kan untung sama dengan sepertiga dari 1,8. Sepertiga dari 1,8 adalah 0,6 ya, 0,6. Dapat dari mana? Ya gini saja mudahnya. Ini dianggap 18 gitu ya. 1,8 ini dianggap 18. 18 bagi 3 dapat 6. Karena ini ada satu akar belakang koma, maka tinggal tambahkan saja. Satu akar belakang koma jadi 0,6 gitu ya. Berarti keuntungannya ini. Berarti nanti dia setelah dia menjual, maka dia harus mendapatkan keuntungan kotor, yaitu berarti keuntungan bruto ya. Keuntungan kotornya modal ditambah dengan untung. Modalnya 1,8, untungnya 0,6. Maka total adalah 1,8 ditambah 0,6. Maka dia nanti mesti mendapatkan omset ya, dari penjualan 10 lusin tadi adalah 2,4 dolar ya. Maka ini 2,4 dolar ini kan kalau 10-nya terjual, berarti satunya berapa satu lusinnya? Maka harga satu lusin sama dengan tinggal bagi aja ya, total duit yang dapat ya 2,4 dibagi 10 lusin, bagi 10, maka dapat 0,24 ya, 0,24 dolar. Oke, saya kira itu jawaban dari saya. Kalau ada salah mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.